Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Deska Talangamin dari kelas AMPA MB2 NIM 18053039. Baiklah, saya akan membaca dan menjelaskan karakter negosiator yang handal. Di sini yang pertama yaitu kesabaran. Nah, dalam era digital ini, orang pola hidup jadi terburu-buru dengan percepat dan orang mana bilang. Dengan ampernya ndak berhenti, orang makin ndak sabar, suka terima itu informasi secepatnya. Ndak berhenti, orang makin ndak sabar, orang suka mau terima itu informasi dengan cepat-cepat. Padahal dalam negosiasi ini, hal ini sangat fatal DP akibat. Jadi dalam bernegosiasi ini sangat sangat dibutuhkan dengan adanya kesabaran. Kalau pihak yang lebih sabar dapat pegang kendali negosiasi. Jadi kalau orang sebagai pihak yang sabar, orang bisa mengendalikan suatu negosiasi yang ada. Dia yang sabar memaksa itu pihak lain untuk menyerah kalau merasa mereka meningkat lebih dari itu. Kalau orang nambah sabar orang berarti orang itu lebih sedikit DP kesalahan. Seperti yang misalnya kita rasa kalau nanti misalnya orang mau beli auto atau kontrak rumah jo, bercerita dengan tetangga baku dapa dengan tuh yang punya rumah, atau kalau ndak memungkinkan atau nyak baku dapa begitu, bercerita jodang dengan tuh yang pernah tinggal di rumah situ dang. Kepercayaan orang lain tumbuh seiring dengan bertambah tuh kesan positif yang mau backing dan ini ada proses. Jadi suatu kepercayaan itu sangat penting, dan dengan seiring bertambah tuh kesan positif yang mau backing dan ini ada proses, perlu waktu yang jauh dari kesan informal. Hapus tuh sekat-sekat ya antara kita dan pihak yang lain. Jadi orang harus hapus dulu tuh sekat-sekat antara tuh pihak lain dengan orang dang, supaya dapat terjalinnya itu hubungan positif untuk semua pihak, supaya orang bisa menjalankan tuh hubungan yang sangat positif dengan baik dengan orang lain, for saling baku kenal dan baku percaya, supaya orang boleh mau ada kepercayaan begitu. Kita tambah hargai kalau lebih banyak waktu yang ada for negosiasi, semakin sedikit tuh peluang kesalahan yang orang cipta. Jadi kalau orang ada terjalin kerjasama, berarti semakin sedikit orang bermasalah tuh. Baru kedua itu fleksibel. Ketika orang bikin negosiasi, ya di sini fleksibel. Ketika orang bikin negosiasi, berarti orang bikin segala macam asumsi begitu tentang pihak, jenis, karakter. Tantangan yang lebih besar adalah asumsi-asumsi itu berpotensi salah anggapan, dasar bisa salah. Jadi kalau orang bikin asumsi-asumsi itu salah, orang salah bikin anggapan, orang salah itu. Ketika orang bikin dengan terus orang menolak, mengubah saat itu informasi yang baru datang, sebetulnya orang terperangkap di dalam penjara mental. Jadi kalau orang seubah-ubah tuh informasi yang baru ada, itu orang terperangkap di satu penjara yang mental itu. Dengan dugaan apa yang benar, negosiator yang berhasil selalu bikin dugaan. Orang cukup fleksibel untuk cepat mengganti dugaannya sebagai respon atau keadaan yang berubah. Kaku orang baca proses penemuan, misalnya banyak orang baca tuh proses penemuan bola lampu oleh Thomas Alva Edison. Orang mesti lebih paham dengan penemuan itu dah. Baru habis itu fokus pada tujuan bersama. Nah, di sini orang disuruh fokus pada tujuan yang sama. Hargai itu gagasan orang lain. Jadi orang harus hargai itu gagasan dari orang lain toh. Baru dari yang percaya bahwa gagasan tersebut bernilai, bermanfaat kalau orang hargai kerjasama. Jadi orang harus hargai untuk orang lain penggagasan. Orang harus percaya dong bagaimana kerjasama. Orang suka melengkapi gagasan orang lain, dan orang lain harus melengkapi, bukan mau bersaing. Bukan orang mau bersaing akan toh apa yang orang anggap itu penting dan nyanda.
Jadi orang ndak usah mau bersaing akan jo, orang harus ada kerjasama dan baku bantu dengan orang lain supaya tuh fokus itu menentukan apa yang orang anggap itu penting dari yang nyanda. Jadi orang kalau orang fokus jo bersama-sama supaya orang bisa apa itu penting dengan atau nyanda, fokus mengerahkan potensi pak kita dalam mewujudkan sesuatu. Jadi orang harus fokus mengerahkan potensi dalam mewujudkan sesuatu. Sekali kita fokus pada sesuatu itu mau tumbuh dengan menguat berlipat-lipat untuk setiap menit. Di sini dia bilang sekali-kali orang mau fokus di sesuatu itu dia, berarti orang setiap menit tapi fokus pada masalah yang ada yang sudah hilang 60 detik. Dalam dapat itu solusi, jadi bagaimana mulai sekarang orang harus fokus melayani orang lain pe kebaikan. Dan ini merasakan tuh kebaikan. Jadi orang mulai sekarang orang boleh mau fokus tuh orang lain pe kebaikan pada orang. Nah, di sini orang merasakan tuh kebaikan biarnya ndak mesti harus berasal dari tuh orang terima kebaikan. Jadi orang ndak perlu mau tunggu tuh orang mau bye-bye dulu pat orang kun orang balas. Jadi mulai sekarang orang bikin aja dulu kong akan selalu balik sang pemberi kebaikan dengan tuh cara-cara yang ada diduga. Sini dibilang bagaimana ngana tahu kalau misalnya orang layani dengan baik-baik. Bagaimana kalau misalnya orang itu kalau orang layani dengan baik-baik. Sekarang kita mau menampilkan diri dalam 5 atribut dalam bernegosiasi yang efektif. Kelima sikap ini rupa 1. Kesadaran bernegosiasi. Ini kesadaran bernegosiasi. Orang harus sadar dalam bernegosiasi dengan mendengar tuh fleksibel. Nah, kalau orang dengar tuh fleksibel, rupa tadi kita udah bilang pasti bisa berjalan dengan baik. Juga sabar. Kalau orang mempunyai sabar, berarti orang bisa mengendalikan orang pe diri dalam bernegosiasi. Kalau orang ini dia bisa fatal kalau orang yang tidak ada sabar. Mesti sikap membantu orang jadi pribadi yang efektif for mau capai ini kehebatan yang lebih besar. Jadi orang harus adanya sikap yang baku-baku bantu, begitu ada kerjasama for mau capai ini yang lebih besar. Saat ini kasih bukti dengan nilai sendiri, sementara itu harus siap diri for kenal lebih teliti. Nah, dengan persiapkan tuh diri for mau kenal lebih teliti. Jadi orang harus persiapkan tuh diri for mau kenal lebih teliti. Orang berminat mengembangkan profil negosiator handal lain. Jadi orang berminat mengembangkan profil negosiator handal yang lain. Baru abis itu menutup negosiasi. Pertama itu orang harus penutup negosiasi penjualan merupakan sebuah momen paling menentukan. Jadi di sini dalam menutup negosiasi itu sangat ditentukan momen paling ditentukan Dengan ini lengkali bikin para pembisnis atau itu marketing jadi was-was, jadi takut-takut begitu. Was begitu apa DP usaha mau berbuah kesepakatan atau nyanda. Jadi di sini dia masih takut-takut DP usaha ini yang dia bikin ini mau jadi kesepakatan atau nyanda. Baru karena itu tahap paling akhir dari itu rangkaian yang ada itu proses negosiasi sangat penting. Karena itu dari semua tahap yang ada ini penutupan ini sangat penting dari tahap penutupan negosiasi yang baik dan lancar. Dapat sayang kalau ini komunikasi ini orangnya akhiri dengan baik-baik, berarti orang cuma sia-siakan juga orang penegosiasi ini. Kalau di penutup itu orang komunikasi dengan yang tidak bagus-bagus dan jelas. Dengan komunikasi yang jelas dengan baik, calon klien akan percaya bahwa orang bekerja secara profesional. Jadi kalau orang melakukan ini komunikasi ini dengan baik-baik, otomatis tuh calon klien yang mau apa orang itu
dorang bisa percaya orang pernah bikin dari awal tuh dia bagus, berarti pada akhirnya itu harus bagus. Nah itu dorang so memberi kepercayaan pada orang. Jika dorang so memberikan kepercayaan pada orang harus pegang, harus pergunakan bagus baik-baik supaya orang bisa dorang bisa percaya pada orang dengan bekerja secara profesional dari awal sampai akhir. Hal ini orang boleh mau meningkatkan itu clean yang ada. Nah, baru lakukan kontak mata. Di sini selain komunikasi yang jelas dan baik, mesti bikin kontak mata yang baik dan lancar. Umumnya begini, kepada calon klien hal ini dikarenakan proses negosiasi mau sukses atau enggak. Jadi di sini DPRT di sini terus harus melakukan kontak mata. Selain komunikasi yang jelas dan baik, rupa tadi di atas Tara bilang, mesti bikin tuh kontak mata atau tetap muka begitu no. Yang baik dengan lancar umumnya kepada calon klien. Hal ini dikarenakan proses negosiasi mau sukses atau nyanda. Ini juga sangat menentukan dalam bernegosiasi. Tetap percaya diri, optimis dan positive thinking. Jadi begini, biar ini proses penutupan negosiasi ini dang masih 50-50 atau orang bilang dang boleh iyo, boleh nyanda. Nah, dan masih belum deal begitu ya. Nyanda masalah dang kalau tahap akhir ini belum jelas DP hasil atau belum deal. Namun, sikap positif ini akan menanamkan kesan yang baik dan jadi salah satu faktor-faktor yang menentu deal atau tidaknya proses negosiasi penjualan. Jadi di sini adalah salah satu faktor juga yang menentukan deal atau nyanda dalam proses negosiasi penjualan. Umumnya tuh pembisnis yang jaga berpikir positif akan punya peluang yang besar. Jadi pada umumnya semua pembisnis yang melakukan pemikiran yang positif berarti dorang itu bisa mempunyai peluang yang sangat besar dan memperoleh deal dari calon klien. Dan dorang ini boleh dapat deal dari calon klien kalau dia berpikiran yang positif. Kayak tadi kita bilang ada tuh masih 50-50 atau masih iyo dan nyanda begitu. Kasih sedikit humor. Di sini juga dibilang kasih sedikit humor dalam arti humor itu obat sebuah ketegangan dengan beban berat atau pikiran. Di mana-mana kalau